Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iip Wijayanto di Iip Channel. Kali ini kita akan membahas tentang azab kubur bagi pedagang online yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan secara sengaja. Jadi memang niatnya itu untuk menjual sesuatu yang spesifikasinya berbeda dengan apa yang ditawarkan. Jadi zaman sekarang ini kan perdagangan online dengan berbagai metodenya ada yang sistem reseller, ada yang dropship reseller dan seterusnya. Nah, jadi memang di dalam metodologi jual beli secara pesanan atau dalam ilmu fikih disebut sebagai salam atau bai'us salam, itu tidak pernah dan jarang sekali pedagang kemudian memperhatikan apa yang menjadi hak dari para pembelinya. Termasuk sebenarnya di dalam jual beli dengan metode pesan ini itu juga berlaku hak khiyar atau masa khiyar Masa khiyar itu adalah masa di mana antara pedagang dan pembeli itu memiliki hak untuk berpikir ulang apakah akan melanjutkan transaksi jual beli ini atau tidak Nah, saya melihat ada begitu banyak keluhan dari teman-teman, termasuk mungkin kita juga pernah mengalami membeli barang ternyata mendapatkan barangnya tidak sama dengan spesifikasi yang ditawarkan Sementara mau komplain juga malas Setelah itu mau mengembalikan barang nanti malah tambah biaya lagi. Akhirnya memang para pembeli lebih banyak yang pasrah saja. Walaupun pedagang online yang amanah juga pernah saya temukan Jadi pernah itu beli sesuatu begitu, ternyata barangnya tidak ada dan uangnya diikutkan atau kembaliannya dikembalikan pada saat pengiriman sebagian barang yang ada Jadi itu termasuk pedagang yang lumayan lah. Tetapi kalau memang pedagang misal menawarkan satu barang fotonya cakep banget, tulisan spesifikasinya cakep banget, tetapi begitu mengirimkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sama dengan spesifikasi, mengecewakan, dan pedagangnya tidak bisa dihubungi lagi. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas Nah, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin allazina iza qtalu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan menguranginya. Nah, maka inilah para pedagang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan apa yang menjadi kebiasaan mereka Dan kebiasaan bermain-main dengan takaran ini tentu akan berimplikasi terhadap kehidupan mereka di dunia, di alam kubur, dan tentu di akhirat nanti Nah, para pedagang ini bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka Rasulullah bersabda, inna tujarahumul fujar. Kila ya Rasulullah, alaysa qad ahalallahul bay'a? Qala bala, walakinnahum yuhaddisuna fayahzibuna wa yakhlifuna fayaksamuna. Rasulullah SAW bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat.
Di antara sahabat kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Iya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu." Ya. Bala walakinnahum yuhadditsuna fayahzibuna wa yakhlifuna fayaksamuna. Nah, jadi kebiasaan berdusta, bersumpah palsu, memberikan janji-janji tetapi tidak pernah ditepati, ini adalah sifat dari orang-orang munafik, ya. Nah, maka orang-orang yang berdagang dengan cara dan akhlak orang munafik ini, maka azab kubur mereka luar biasa beratnya, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan tentang azab kubur bagi mereka ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ammal munafiqu wal kafiru, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, fayaqula la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, fayuqalu la daraita wa la talaita, wa yudrabu bima tarika hadidin darbatan, fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi ghayra sakalain." Adapun orang munafik dan kafir akan ditanya kepadanya, "Apa yang engkau katakan tentang orang yang diutus Allah ini?" Dan orang-orang munafik itu menjawab, "Tidak tahu. Dahulu aku pernah mengatakan apa yang dikatakan orang." Maka dikatakanlah kepada mereka, "Engkau tidak memahami apapun dan tidak membaca Al-Quran." Orang itu kemudian dipukul keras dengan palu dari besi, dan kemudian menjeritlah ia dengan satu jeritan yang didengar oleh semua yang berada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya, jadi mereka tidak pernah mau membaca Al-Quran. Kalaupun mereka membaca Al-Quran tentang bab pengaturan masalah perdagangan, bahwa pedagang harus amanah, pedagang tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran, mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka baca. Sehingga kemudian para pedagang yang berdagang dengan cara munafik ini tadi, mereka mendapatkan azab kubur yang luar biasa beratnya. Karena itu jadilah pedagang yang amanah, ya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji yang mereka ucapkan, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.